Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang Su Lingyun dibawa dengan kecepatan tingkat ekstrim, tapi ada senyuman di sudut mulut Su Lingyun. Bagaimanapun, dia terjebak di istana Xiaoming selama berhari-hari. Melihat Lo Sheng menjadi begitu kuat hari ini, dia sangat bahagia. Seperti orang mabuk, hanya mengikuti Lo Sheng dan diam-diam melihat keluasaannya. Meskipun dia bisa keluar dari istana pembakaran surga atau tidak, itu tidak penting lagi. Sekarang yang lebih penting lagi, Su Lingyun juga tahu bahwa Lo Sheng tidak bersama Su Rui. Pangeran ketiga, ayo hentikan dia. Para tamu istana Yuxing mengajukan diri. Namun Su Rui menutup telinga, tapi matanya tertuju pada Yoye yang sedang melawan orang tua itu, yang bernama Paman Ya. Dan itu adalah orang kepercayaan dari pihak Su Rui, dan bisa dianggap sebagai salah satu tetuanya. Saat tarian pedang Yoye tiba-tiba mendapat masalah, Paman Ya memang sedang terburu-buru. Apalagi saat tombak pendeknya terpotong dengan satu pedang, masih sulit untuk menahan tarian pedang Yoye. Namun setelah puluhan pukulan, Paman Ya masih mengandalkan energi sejatinya yang kuat untuk mengendalikan situasi. Dia menjadi semakin berani saat dia bertarung. Dengan gelombang angin yang menerpa, satu demi satu energi sejatinya melawan tarian pedang Yoye. Kemudian akhirnya berhasil mengalahkan Yoye dan dipaksa mundur. Pada saat ini, mata Yoye bersinar dengan roh jahat menyala merah, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya merah kecil, dan dia menembak ke arah luar istana Yoying dengan pedang peminum darah. Namun roh pedangnya terhubung dengan Lo Sheng, jadi secara alami, Lo Sheng segera memanggil Yoye untuk kembali. Ketika dia tahu bahwa dia tidak terkalahkan, Paman Ya mengangkat tangannya ke arah Su Rui. Yang mulia, saya akan mengejar Lo Sheng. Mendengar itu, Su Rui menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, gerakan sebesar itu barusan mungkin telah membuat banyak orang khawatir. Yang mulia, masalah ini seharusnya tidak membuat orang tua ini khawatir, bukan? Pria tua itu sedikit terkejut. Memang benar itu tidak digunakan sebelumnya, tetapi para Kasim itu juga datang untuk ikut bersenang-senang. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Su Rui mencibir. Mendengar itu, orang tua itu mengerutkan kening. Tampaknya mengerti apa yang dimaksud Su Rui. Jika para Kasim itu terlibat, itu akan sedikit merepotkan. Ikutlah denganku, saya khawatir ini akan sedikit merepotkan. Su Rui melayang di udara dan terbang keluar dari istana Yuxing. Karena sumber daya yang diperoleh tidak kalah dari murid elit sekte Qingyun manapun, dan dia sudah melangkah ke alam dewa penerangan. Tuar. Dinding demi dinding dihancurkan oleh Lo Sheng, berlari dengan liar di istana sepanjang jalan. Saya tidak tahu berapa banyak pasukan istana dan Kasim yang berteriak. Pada saat tumbukan, Lo Sheng juga menggunakan kekuatan getaran. Saat dia menyentuh dinding, tubuhnya mulai bergetar hebat. Dengan amplitudo yang sangat kecil, sehingga kerusakan yang ditimbulkan oleh benturan itu juga sangat besar. Dan benturan apapun akan cukup membentuk lubang besar yang tingginya lebih dari 2 orang. Oleh karena itu, wajah Lo Sheng pucat pasi dan kepalanya penuh debu dan debu, tetapi sangat kontras dengan Su Lingyun di belakangnya. Su Lingyun tidak bernoda dan tidak memercikan debu. Mengapa istana pembakaran surga begitu besar? Lo Sheng sedikit tertekan. Dia berlari dalam garis lurus. Dia tidak tahu bahwa dia telah menghancurkan puluhan dinding di sepanjang jalan. Tetapi dia masih belum bergegas keluar dari istana pembakaran surga. Istana Bintang Bulu terletak di depan istana Ventian di sebelah kiri.
Arah Anda saat ini menuju kedalaman Istana Ventian. Jika Anda melewatinya di sepanjang jalan Anda mungkin harus melewati seluruh Istana Ventian. Secara alami, Anda akan merasa bahwa Istana Ventian sangat besar. Dengan senyum menawan di sudut mulut Su Lingyun, dia berkata perlahan. Lo Sheng terkejut ketika mendengarnya. Bibiku, Anda seharusnya mengatakannya lebih awal. Lo Sheng tertekan. Ternyata setelah sekian lama dia masuk lebih dalam ke Istana Pembakaran Surga. Tidak apa-apa, Su Lingyun berkata dengan suara rendah. Mengapa tidak apa-apa? Jika kita mengubah arah, kita pasti sudah keluar dari Istana Pembakaran Surga. Sambil berbicara, Lo Sheng menghancurkan tembok lain dan memasuki taman yang indah. Di taman ini, burung berkicau dan bunga-bunga harum dan pohon giok rindang. Ini seindah negeri dongeng di bumi. Tetapi di bawah salah satu pohon willow, ada seorang pemuda bermahkota ungu duduk di atas kepalanya. Ada kecapi di depan pemuda itu. Dia dengan lembut menjentikkan senar dengan jari-jarinya yang ramping. Dan suara sedih dari kecapi bergema di udara. Melihat pemuda itu, langkah kaki Lo Sheng tiba-tiba berhenti. Yang dia takutkan bukanlah pemuda itu, tetapi kekuatan pria itu baru saja memasuki alam dewa penerangan. Tapi Lo Sheng tidak menganggap serius kekuatan ini. Hanya saja ada 3 orang yang berdiri di samping pemuda itu. 3 orang memakai jubah anak panah gebu dan ikat pinggang hitam berkait batu giok putih. Lo Sheng tidak bisa melihat kekuatan ketiga orang ini. Aura yang dipancarkan oleh 2 orang di kiri dan kanan sedikit lebih lemah daripada tetua Su. Dan aura pria di tengah bahkan lebih kuat daripada tetua Su. Di antara orang-orang kuat yang dilihat Lo Sheng, itu adalah yang kedua setelah Xin Jingtian. Aku bilang tidak apa-apa, karena saya sudah lama tahu bahwa Anda tidak akan bisa keluar dari Istana Pembakaran Surga bersamaku. Su Lingyun tersenyum tipis, menempatkan Pangeran dan Putri Cangkong sebagai tahanan rumah. Bukanlah niat Pangeran ketiga saja, dan perintah Pangeran ketujuh juga ada di antara mereka. Faktanya, kekuatan sang pangeran seperti bidak catur yang tidak berguna, tetapi tidak dapat dibuang sesuka hati. Bagaimanapun, pertempuran untuk pewaris belum diputuskan, dan baik pangeran ketiga Surui maupun pangeran ketujuh Susing tidak mau berurusan dengan pangeran. Sebelum keduanya memutuskan pemenangnya, siapapun yang berurusan dengan putra mahkota terlebih dahulu pasti akan dikritik oleh pihak lain dan tidak akan terlihat baik untuk memiliki gelar. Jika menghapuskan putra mahkota pada siapapun, di masa depan putra mahkota dihapuskan setelah mendapatkan keuntungan absolut. Jadi tidak ada yang berani angkat bicara saat itu. Sekarang pemuda bermahkota ungu memainkan kecapi dengan tenang. Suara kecapi terkadang bernada tinggi dan jernih, terkadang penuh duka. Siapa dia? Lo Sheng bertanya. Pangeran ketujuh Susing, jawab Su Lingyun. Mendengar kata-kata Su Lingyun, Susing berhenti bermain piano, tetapi tersenyum dengan suara tajam. Saudari Lingyun, selamat malam. Saya tidak tertarik, jawab Lo Sheng langsung. Dia terlalu malas untuk mengikuti pemuda itu. Pria yang berbicara bukanlah orang yang baik. Pada pandangan pertama, setelah berbicara, Lo Sheng menarik Su Lingyun untuk kembali ke lubang dinding dan mencari jalan keluar lain. Tapi begitu Lo Sheng bergerak, dia mendengar hembusan angin dan ada 2 orang lagi di lubang besar yang dihancurkan oleh Lo Sheng. Sosok kedua orang ini sangat aneh. Lo Sheng tidak melihat bagaimana mereka bergerak sama sekali, seolah-olah mereka berdiri di sini. Tapi barusan kedua orang ini masih berada di sisi Susing. Jarang yang mulia pangeran ketujuh begitu anggun. Tolong hentikan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara bernada tinggi, tapi suaranya terdengar seperti suara wanita.
Saat diblokir, wajah Lo Sheng menjadi hitam. Ternyata 2 Kasim mati. Di istana pembakaran surga, Kasim bukanlah kata kutukan. Pada kenyataannya, Kasim adalah posisi resmi, dan tidak semua orang bisa menjadi Kasim. Karena untuk bisa menjadi seorang Kasim, pada dasarnya orang yang memiliki kekuatan. Jika Lo Sheng tidak berkata, ternyata itu adalah 2 Kasim. Kedua orang ini mungkin tidak akan marah. Tapi Lo Sheng mengatakan 2 Kasim mati, dan wajah kedua orang itu tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Lagi pula, kekuatan kedua orang ini tidak biasa. Kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan Penatua Su, tetapi mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan tetua biasa dari Sekte Qingyun. Kekuatan semacam ini pasti dianggap sebagai prajurit di puncak di wilayah timur. Nah, Yang Mulia Pangeran ke-7 sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jika tidak, Anda tidak akan dapat berdiri dan berbicara sejak lama. Anda berada di alam bawaan tingkat ketiga. Apakah kamu benar-benar berpikir Anda orang yang hebat? Salah satu Kasim mencibir. Tidak apa-apa, saya Lo Sheng, bukan orang besar, tapi meneruskan garis keluarga bisa dilakukan. Lo Sheng tersenyum sedikit. Mendengar itu, Su Lingyun tersenyum. Wajahnya masih sedikit merah. Lo Sheng mengolok-olok keluarga orang lain, dan itu terlalu memalukan. Sebagai seorang Kasim, seseorang harus pergi ke kekuasaan, yaitu memotong sumber kehidupan pria. Tetapi memotong sumber kehidupan pria bukan hanya hal yang buruk, sehingga dapat mengunci esensi sejati dan berlatih. Para Kasim tidak akan terlibat dalam urusan pria dan wanita. Selama bertahun-tahun di istana, selain melayani tuannya, sisa waktunya dikhususkan untuk berkultivasi. Para Kasim di istana pembakaran surga selalu menjadi kelompok yang tidak dapat dipisahkan. Jika diabaikan master dalam jumlah besar akan muncul, tapi tanpa darah kehidupan orang pria, bagaimanapun juga itu adalah hal yang paling memalukan. Dan ini hampir merupakan skala yang tak tersentuh di antara semua Kasim. Sebelumnya Lo Sheng mengatakannya secara langsung, mengapa kedua Kasim ini tidak marah? Anda, pergilah ke neraka. Benar saja, salah satu Kasim sangat marah, dan begitu dia menjabat tangannya, 3 jarum hitam sepanjang 7 inci melesat ke arah Lo Sheng. Namun jarum hitam jelas bukan benda fana, itu seperti esensi sejati, tetapi sangat aneh. Tetapi sepertinya itu terkondensasi dalam jarum hitam, dan esensi sejati seperti ular berbisa yang memuntahkan racun, terus berkembang dan berkontraksi di sekitar jarum hitam. Tapi bagaimana mungkin Lo Sheng tidak merasakan kekuatan yang terkandung dalam jarum hitam ini? Hanya saja kekuatan Kasim terlalu kuat sehingga Lo Sheng tidak bisa bersaing sama sekali. Meskipun dia menghindar, ketika dia mulai menghindar, 3 jarum hitam sudah ditembakkan ke matanya. Tuar! Ketika 3 jarum hitam ditembakkan ke depan wajah Lo Sheng, terdengar 3 suara tajam. Di depan Lo Sheng, penghalang energi tidak terlihat tampaknya muncul, menghalangi 3 jarum hitam yang membuat jarum hitam itu mengenai penghalang energi dan jatuh ke tanah tanpa masuk ke dalam. Wang Xi, Anda tidak bisa membunuhnya. Kasim terkuat di belakang Su Xing berkata dengan dingin. Jelas dia baru saja menciptakan penghalang energi. Saat ini ada cibiran di wajah Su Lingyun. Bahkan jika Kasim itu menembakkan 3 jarum hitam yang fatal, dia tidak terlalu khawatir karena dia tahu bahwa Su Xing tidak berani melakukan apapun pada Lo Sheng. Karena Lo Sheng memenangkan tempat pertama dalam kompetisi besar semua puncak. Lo Sheng ditakdirkan untuk dipilih untuk diuji dalam jalan Qingyun. Jika orang dipilih oleh Xin Jingtian meninggal di istana surga yang membara, masalah ini akan menjadi masalah besar bagi Su Xing. Dan itu juga akan menjadi masalah besar bagi Su Rui.
Jadi melihat keuntungan dan kerugian dari kedua pangeran yang bertarung secara terbuka dan diam-diam, jika Xin Jingtian benar-benar berbicara dalam kemarahan, pangeran ketiga dan pangeran ketujuh tidak akan memiliki kekuatan untuk menawar sama sekali. Bagaimanapun, seniman bela diri selalu berbicara dengan kekuatan. Bahkan kaisar hanya bisa menelan amarahnya di depan orang yang sangat kuat. Bersujud di tanah tanpa alasan sama sekali. Dengan pikiran Su Lingyun, hal-hal ini dapat diklarifikasi hampir seketika. Jadi dia tahu bahwa Lo Sheng tidak akan berada dalam bahaya di istana pembakaran surga. Dan dia juga tahu bahwa dia tidak bisa keluar dari istana pembakaran surga. Jadi hari ini dia akan dengan senang hati menemani Lo Sheng untuk membuat keributan dan lari jauh-jauh. Tuan Lo Sheng, kekuatan Anda tidak cukup untuk menjadi liar di istana pembakaran surga, jadi saya menyarankan Anda untuk menyerah, kata Su Xing ringan. Menyerah? Lo Sheng melirik Su Lingyun. Apa yang dia yakini? Dia tidak akan pernah menyerah. Lo Sheng kemudian bertanya, Yang mulia, Pangeran ketujuh, bagaimana Anda bisa membiarkan Su Lingyun dan saya pergi? Di sini, kata Su Xing sambil tersenyum. Nyatanya Su Xing berbeda dengan Su Rui. Su Xing berdiri di belakang para kasim ini. Dia hampir pernah memenangkan beberapa patriark dari 7 keluarga bangsawan. Jadi dia tidak seperti Su Rui yang merekrut pahlawan dari seluruh dunia. Namun orang-orang seperti Lo Sheng adalah sumber daya yang langka, dan Su Xing tidak keberatan memiliki kejeniusan dengan potensi tak terbatas di sekitarnya. Bagaimana jika saya harus bertahan? Lo Sheng berkata dengan dingin. Su Xing tersenyum ringan. Saya tidak suka mengancam orang karena Sekte Qingyun ada di belakang Anda. Saya benar-benar tidak ingin melakukan apapun kepada Anda. Tetapi itu tidak berarti saya tidak berani melakukan apapun kepada Anda. Saya menyarankan Anda melakukan sendiri. Sambil berbicara, pintu halaman ini terbuka dan pangeran ketiga Su Rui masuk. Ada banyak orang di sekitar Su Rui. Semuanya adalah tamu yang menghadiri perjamuan hari ini. Dan lelaki tua yang begitu berseri-seri secara alami di antara mereka. Selain itu ada seorang pria gemuk berjubah hitam. Ketika Lo Sheng melihat pria gendut itu, sudut matanya berkedut lagi. Itu benar-benar Cao Qing Tiger. Nama tersembunyi di istana dan kekuatan pria gendut ini jelas tidak kalah dengan kasim di belakang Su Xing. Begitu Su Rui masuk, dia bertanya lagi. Melirik Su Xing dengan ringan dan berkata dengan sedikit senyum. Pangeran ketujuh, saya sangat santai dan saya bahkan keluar untuk bermain kecapi. Bulan ini saat gelap dan berangin, tapi saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda ingin memburu Lo Sheng dan itu agak tidak baik. Kedua orang ini sekarang tidak cocok di istana dan bahkan mungkin ada perang hidup dan mati di antara mereka. Melihat Su Rui, wajah Su Xing menjadi dingin dan dia berkata dengan cemberut, "Apa hubungannya dengan Anda?" Tentu saja saudara Lo Sheng bersedia menghormati kuil Yuxing saya hari ini. Kedua pangeran saling berhadapan gayung bersambut, tetapi pendukung di belakang mereka diam. Pertarungan semacam ini sudah berkali-kali dipentaskan, namun kedua belah pihak masih dalam tahap cekcok. Jika benar-benar bertarung, istana Ventian mungkin akan berdarah. Tepat ketika kedua pangeran saling berhadapan, Lo Sheng tiba-tiba berteriak, "Cukup!" Ketika kedua pangeran mendengar raungan Lo Sheng, mereka tertegun sejenak dan kemudian mereka menunjukkan senyuman. Mereka takut satu sama lain, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan Lo Sheng. Lagi pula, kekuatan Lo Sheng saat ini tidak dapat menimbulkan banyak gelombang.
Tapi ada baiknya jika Anda bisa memenangkannya di kubu Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa memenangkannya, itu tidak akan berdampak apapun. Lo Sheng berkata dengan mata muram. Pangeran ketiga, pangeran ketujuh saya, Lo Sheng, tidak cukup kuat hari ini. Mungkin aku tidak bisa membawa Su Lingyun pergi. Tapi apakah Anda pernah memikirkan masalah? Masalah apa? Tanya Surui. Namun Su Xing menekan jarinya pada kecapi dan juga menatap Lo Sheng. Hari ini adalah orang-orang di belakang Anda. Anda bisa memaksa saya di masa depan. Setelah saya kembali dari kultivasi, apakah Anda ingin dihancurkan? Lo Sheng berkata dengan nada serius. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Lo Sheng tiba-tiba akan mengatakan kata-kata gila seperti itu. Dan kedua pangeran yang membuat Surui dan Su Xing terkejut. Setelah beberapa saat, keduanya tertawa dan orang-orang di belakang mereka juga tertawa. Terutama para tamu di belakang Surui tertawa berlebihan, bahkan beberapa orang membungkuk sambil tertawa. Memegangi perut mereka seolah-olah mereka sangat tidak nyaman. Mungkin bagi mereka ini adalah lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar dalam hidup mereka. Hancurkan istana? Apakah anak ini gila? Kekaisaran Ventian telah berdiri selama bertahun-tahun, tapi akan dihancurkan dengan santai. Anak lebih gila dari saya. Bahkan Kasim yang tidak tersenyum dan senior Hean Sui di belakang Surui juga menunjukkan senyuman. Lo Sheng memang jenius yang belum pernah ditemui sekte Qingyun dalam 1000 tahun. Namun gelar jenius sering diartikan bahwa orang tersebut memiliki potensi. Namun bukan berarti ia harus memiliki kekuatan tersebut. Bagaimanapun ada banyak kemungkinan di masa depan. Ada terlalu banyak orang di dunia ini dan banyak orang jenius muncul setiap tahun. Tetapi beberapa banyak orang jenius yang benar-benar bisa tumbuh. Hanya sejumlah kecil orang jenius yang naik ke langit dan menginjakkan kaki di atas awan. Sementara 99% orang jenius kehilangan aura kejeniusannya atau bahkan menjadi tumpukan tulang kering di tanah dan menjadi pinjakan bagi orang lain. Namun hancurkan kekaisaran Ventian? Bukan tidak mungkin, meskipun kekaisaran Ventian adalah raksasa di wilayah timur dan juga satu-satunya kerajaan terkuat di wilayah timur. Tetapi jika masih ada seluruh dunia besar itu bukan apa-apa. Hanya saja untuk menghancurkan kekaisaran Ventian terlebih dahulu, setidaknya dibutuhkan kekuatan Xinjing Tian. Dan di mata Surui dan Su Xing, kemungkinan pertumbuhan Lo Sheng ke level Xinjing Tian terlalu kecil. Kemungkinan Lo Sheng dapat tumbuh hingga titik ini. Kemungkinan terbunuh oleh petir saat berjalan di jalan. Memikirkan hal ini, Surui menghela nafas. Lo Sheng, awalnya saya ingin memenangkan Anda, tapi sekarang saya menyerah. Potensi Anda benar-benar luar biasa, tapi sayangnya saya menemukan bahwa Anda memiliki masalah dengan kepala Anda. Itu benar-benar bodoh. Su Xing juga menggelengkan kepalanya. Sebagai murid sekte Qingyun, Anda masih harus berpartisipasi dalam uji coba jalan Qingyun. Saya benar-benar tidak akan membunuh Anda. Dan jika saya tidak membunuh Anda, bukan berarti saya tidak berani menyentuh Anda. Begitu suara Su Xing turun, Kasim yang paling kuat di belakangnya mengambil langkah dan tiba-tiba ledakan dahsyat meletus dari tubuhnya. Kekuatan dan pengaruh energi nyata yang sekuat laut di tubuhnya juga mulai mengalir keluar. Kekuatan pasukan ini jauh melebihi kekuatan dewa penerangan, karena Kasim ini adalah orang kuat di alam alkimia ilahi. Dan itu adalah ranah yang sama sekali tidak diketahui Lo Sheng. Sejauh ini Lo Sheng hanya melihat orang kuat di alam alkimia ilahi bergerak, dan itu adalah Xinjing Tian. Dengan satu pukulan Xinjing Tian, dia menerobos tiang Qiyong asli yang jauh, dan kekuatan mengerikan yang meletus mengejutkan seluruh sekte Qingyun.
Meskipun Qasim di alam alkimia ilahi tidak bermaksud melakukan apapun, sepertinya dia hanya ingin menggunakan paksaan untuk menghancurkan jiwa Lo Sheng. Pemaksaan yang intens itu segera membuat Lo Sheng sangat tertekan. Seolah-olah ada seluruh danau air menindas Lo Sheng, dan pada saat yang sama Qasim melepaskan paksaan air kebencian senior di belakang Surui, juga merupakan auranya. Menyapu Lo Sheng dengan luar biasa, pria kuat lainnya di alam alkimia ilahi, paksaan air benci senior berbeda dengan paksaan Qasim. Jika paksaan Qasim itu seperti danau, paksaan air benci senior itu seperti gunung setinggi 1000 kaki, yang dibangun dengan keras ke arah Lo Sheng. Kekuatannya bahkan lebih buruk. Paksaan yang dilepaskan oleh 2 orang kuat di tingkat dewa mungkin dapat menghancurkan prajurit biasa menjadi daging cincang. Karena pemaksaan semacam ini bukan hanya tekanan mental, tetapi juga tekanan fisik. Namun tubuh fisik Lo Sheng sudah sangat tirani dan dia mampu menahan tekanan fisik. Tetapi masalah sebenarnya adalah tekanan mental. Lo Sheng! Su Lingyun akhirnya menjadi gugup. Pihak lain tidak melakukan apa-apa, tetapi menggunakan paksaan juga dapat menghancurkan dan bahkan mengalahkan Lo Sheng dengan parah. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Ketika Lo Sheng menghadapi Wang Yanmio di masa lalu, dia masih bisa menyelamatkan Lo Sheng dalam kapasitasnya sendiri. Ketika orang-orang nyata itu mempermalukan Lo Sheng, dia masih bisa membantu Lo Sheng keluar dari masalah. Tapi sekarang berbeda, karena statusnya saat ini bahkan sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, kedua saudara kekaisaran sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.